mengenai tentang Pranatacara, asal usulnya sebetulnya itu sebagai pemandu, proses jalannya adat yang dilakukan oleh pengantin itu sendiri. Asal usulnya seperti itu. Jadi bagaimana temu manten itu yang dikerjakan oleh manten itu ada pemandunya. Pertama contohnya umpamanya ingkang sepindah niku panjenengan pakai balang sirih. Seperti itu. Terus sampai dengan proses itu selesai di pelaminan Pak. Asal usulnya seperti itu. Lah, sampai dengan kesini dugi mriki niku awit sampun apal, dadi Pranatacara itu bagian daripada seni dan budaya adat. Jadi diterangkan masing-masing apa yang dilakukan pengantin, diterangkan karena pengantin di sini adalah ada suatu tindakan atau apa yang dilakukan oleh pengantin itu tindakan-tindakan yang mengandung unsur filosofi yang dilakukan oleh pengantin itu. Tata urutannya itu ada. Contohnya tata urutan, contohnya itu yang pertama ketika manten ketemu itu balang sirih. Kalau dulu hanya bilang balang sirih. Nah, sampai dengan sekarang apa sih artinya balang sirih? Balang sirih adalah suruh. Suruh itu artinya seorang laki-laki dengan perempuan akan melempar suruh itu, yang artinya senajan beda wujudnya, bentuknya beda, tapi rasanya sama. Rasanya sama pada pedese. Lumah lurebe beda, terus rosnya juga lain, tapi sama rasanya. Makanya kalau dulu kan ada orang Minang itu sama rasanya seperti itu. Antara lain seperti itu. Sekarang dikembangkan seperti itu. Kalau dulu kan tidak. Jadi setelah barang suruh nanti panjenengan pidak tigan, kemudian junjung derajat. Itu hanya disampaikan seperti itu pada tempo dulu. Jadi guide lah. Kalau dulu asal usulnya seperti itu. Sekarang dikembangkan menjadi seni dan budaya, diterangkan apa maksud dan tujuan, apa arti apa yang telah dilakukan oleh mempelai. Itu seperti itu. Asal usulnya seperti itu. Wiji dadi inggih menika pinanganten kakung micak tigan dene sang pinanganten putri Sigra miji ampeanipun ingkang raka mawi toya suci. Wiji dadi menika mengko perlambang bilih tiyang jejodohan mekaten badhe anurunaken wiji suci inggih menika putra. Pinanganten putri miji ampeanipun ingkang raka minangka perlambang bilih garwa ngaten tansah nuceni utawi kedah nuceni tumindak ing kakungipun sampun ngantos malisir saking wewetoning agami. Jadi menjadi seorang Pranatacara zaman sekarang itu sudah beda. Dulu monoton, saya katakan dulu monoton, sekarang sudah tidak. Pranatacara harus bisa menguasai apa yang ada di situ. Apa yang ada di situ, bagaimana letaknya, tatanan, kemudian harus hafal filosofinya, harus hafal, kemudian harus bisa membawakan bagaimana si tamu itu bisa tenang, bisa maksud ya, mengerti apa yang dilakukan oleh manten itu. Kemudian syaratnya jelas harus hafal. Jangan sampai apalan ya, harus hafal tapi jangan apalan, tapi mengerti inti dan isi daripada Pranatacara itu sendiri. Dan juga harus menguasai acara-acara yang akan dilakukan nanti. Karena pada acara prosesi manten itu banyak sekali kelainan atau bentuk-bentuk daripada acara. Bentuk-bentuk daripada acara itu ada. Kalau dulu sampai sekarang itu ada sambutan, ada lungtinampi istilahnya, ada lungtinampi, kemudian tambahan-tambahan daripada
kegiatan atau apa yang dilakukan oleh manten itu ada tambahan-tambahan beda-beda. Jadi harus menguasai betul bagaimana menguasai pengantin itu, menguasai audien, kemudian menguasai waktu, itu seperti itu. Kemudian termasuk pakaiannya ya, pakaiannya juga harus bisa menyesuaikan. Ini adat mana? Adat Solo atau Jogja? Kemudian ada Muslim, itu yang harus kita perhatikan. Walaupun orang itu tidak melihat secara total kalau di Banyumas, tapi kalau di Jogja atau di Solo akan tampak sekali, walaupun pada pakai blangkon, pakai baju, pakai kain, kerisnya itu memang berbeda-beda, harus bisa menguasai dan mengerti tentang itu, gitu. Pranotosoro itu sebaiknya mengerti, karena dalam prosesi pernikahan itu ada berbagai, diawali dari satu itu sebelum menikah, sebelum panggih itu ada acara siraman. Setelah siraman, malamnya ada acara midodareni. Midodareni di situ adalah seserahan. Jadi keluarga dari mempelai putra hadir ke situ, diterima, gitu loh, diterima. Pasrahan yaitu uborampe, tanda tali asih. Istrinya pasrah, besok anak ini akan dinikahkan, kemudian sebagai rasa tali asih ada ya tanda tali asih sebagai rasa ngraketaken keseduluran, gawan nek ngomong Banyumas kuwi ngarani gawan gitu loh Mas. Kemudian paginya dilaksanakan ijab. Setelah ijab ijab kan berarti itu yang sesungguhnya ya, artinya yang terpenting itu ijabnya, akad nikahnya. Setelah akad nikah selesai, resepsi. Nah, resepsi itulah yang dikatakan panggih manten. Itu seperti itu prosesinya, antara lain seperti itu. Kalau yang sesungguhnya sebelumnya itu memang ada, tapi pada prosesnya itu adalah siraman, malamnya seserahan, terus ijab, kemudian panggih, itu yang resepsi yang menggunakan pranotosoro yang secara total seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Rabbi sahli sadri wa yassiri amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Persiapannya harus mengetahui nama kedua mempelai. Itu nama kedua mempelai. Kemudian kalau ada acara ijab juga harus tahu nama wali, nama saksi. Itu kalau pada acara ijabnya ya. Kemudian nama sebagai duta atau talangi ngatur atau wakil dari orang tua keduanya. Kemudian harus mengetahui istilahnya apa yang akan dilakukan nanti menggunakan adat apa Solo. Jadi sebelumnya harus menguasai siapakah dia, begitu, siapakah pengantinnya putra dan putri, anaknya siapa, dari mana, nama orang tua putri siapa, ibunya siapa, kemudian anak yang keberapa harus mengetahui, kemudian siapa nanti yang akan menjadi, apabila ada acara pasrahan siapa yang akan pasrah, siapa yang akan menerima, siapa periasnya, siapa fotografernya, krunya harus menguasai secara keseluruhan yang ada di dalam itu. Apa itu kameramennya, apa kalau ada tukang begalnya siapa, cucuk lampah siapa, periasnya siapa, soundnya termasuk hiburannya. Jadi Pranotosoro memang harus bisa menguasai, karena di sini kalau Pranotosoro, kalau menterengnya itu Master of Ceremony ya, dalam upacara itu harus mengetahui, pokoknya yang terlibat di dalam itu harus mengetahui. Pradaksina inggih menika risang pinanganten kakung anjunjung ingkang garwa supados jumeneng
lajeng ngubengi kakungipun mengku perlambang bilih tiang jejuduan mekaten ingkang kakung kedah njunjung derajatipun ingkang garwa dene ingkang putri kedah njaga kaluhurane ingkang raka. Kalau Panototo sekarang itu harus mengetahui apa yang dilakukan, isi daripada adatnya dari urutan pertama hingga akhir, bukan hanya urut saja tapi ngerti arti-arti apa yang dilakukan. Contohnya yaitu balang sirih. Balang sirih, kemudian ada junjung derajat kan, pidak tigan kan mempelai memijak telur, kemudian junjung derajat. Junjung derajat itu artinya ya setelah hidup bersama seorang suami harus bisa junjung derajatnya seorang istri. Istilah surga nunut neraka katut. Ketika bapaknya menjadi lurah, ibunya tersebut ibu lurah, itu bisa junjung derajatnya wong wadon. Setelah itu ada sinduran, sindur. Jejer kedua mempelai, ibunya di belakang nganggo jarit, sindur, bapaknya nuntun. Nah kalau dulu hanya seperti itu sinduran, sekarang harus bisa menerjemahkan. Sinduran itu ibu ngemuli di belakang, bapak nuntun. Artinya ibu itu sudah menyetujui apa yang menjadi kekarepane bocah keloron. Bapak nuntun. Nuntun artinya itu walaupun itu sudah berdiri apa istilahnya mandiri, sudah keluarga, tapi orang tua tetap masih mempunyai rasa tanggung jawab nuntun mana yang benar. Ibu di belakang, bapak di depan. Maksudnya orang tua itu harus ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun kaso tuturi handayani sampai dengan akhir. Jadi Panototsoro sekarang harus tahu persis apa isi di dalamnya atau yang dilakukan dalam tata urutan adat itu. Kalau dulu monoton, tidak. Kemudian acaranya juga sekarang jauh berbeda. Hambatan dari Panototsoro satu, sekarang pada waktu pelaksanaannya ya, nun sewu. Secara umum itu kadang-kadang tuan rumah itu ngeyel ya, nun sewu, ngeyel, tidak mau manut dengan Panototsoro dan ahlinya. Tapi apapun ngeyel kita lakoni saja. Kemudian tuan rumah kadang-kadang pasrah bongkokan dengan perias gitu loh. Hambatannya seperti itu. Pada perias monggo lah kerso, padahal sing jenenge tuan rumah atau pemangku gati itu berhak untuk golek Panototsoro A. Tuh, kemudian hambatannya waktu. Waktunya tidak pas. Kalau yang namanya adat itu atau dandan itu, dandannya mulai mestinya kalau pagi dilaksanakan jam 4 sudah harus dilakukan, jam 7 baru datang. Itu hambatan. Kemudian sound system itu hambatan internal ya mas, hambatan sound. Perias belum secara umum, tidak seluruhnya. Kebanyakan itu tidak mau menengok Pak, mangke ngagem Panototsoro. Milo, kalau nyuwun sonipun sing ladi sae, hiburannya sae. Dan mereka tidak menengok ke situ. Jadi mubah nek ana Panototsoro, sone ngawur umpamane kayak gitu. Kemudian ada dari kita sendiri, dari kru kita ada keterlambatan gitu loh. Harapannya ke depan itu perlu adanya pelatihan, kursus-kursus Panototsoro. Kemudian masyarakat tahu sendiri, percayakanlah kepada Panototsoro sehingga nanti acara akan runtut regeng. Harapan saya baik itu dari Panototsoro itu sendiri ngangsu kawruh, kadang-kadang juga tidak mau. Ya monggo ngangsu kawruh bareng. Diklat itu penting. Terus ngangsu kawruh kepada senior itu penting. Kalau saya 3 bulan sekali itu ke Jogja. Di sana ada paguyuban pertemuan Panototsoro ya, se-Jogja PPY, saya juga ikut di sana. Sehingga saya tahu terlepas dari laris atau tidak laris, tapi harapan-harapan saya seperti itu. Lah harapan bagus itu ada 3 unsur. Dari pelaku itu sendiri, kudu teyeng, mahir, menguasai. Kemudian dari pihak pemakai atau orang awam juga harus mau menggunakan, menikmati, mengamati bagaimana. Kemudian dari pemerintah itu sendiri,
dari pemerintah itu sendiri juga harus bisa mengembangkan bagaimana agar budaya Panotosoro ini bisa bagus sebagai wisata budaya. Ya secara prakteknya singkat saja ya, umpamanya sudah selesai, wis kan Panotosoro ya, wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawing kodrat saking Gusti kang gakar jagat. Hanenggih menika titilaksana panggihing Sirat Modjo temanten sak rimbit. Sampun abenajeng Sirat Modjo temanten tempuking pandurut catur netra mbabar rasa jroning manah. Datan sronto Sirat Modjo temanten samya balang binalang gantal. Dumadi saking segah lininting pinangsulan lawe menang warna seta lire. Suruh yen dilulu sejeh luman lawan kulben angin geneget padha rasane. Purwa hanggenipun balang sirih kawiyan Sirat Modjo temanten atur jawat asta minangka tandha kawilujengan rawuhipun Sirat Modjo temanten kakung. Pura sampun kapuri Sirat Modjo temanten kakung hampir pegian 3 saking mungwing kendi pratela ingkang isi tirta kamandanu. Sanesipun Sirat Modjo temanten kakung midak tigan datan pecah boten wujud malih. Pralamito dari Sirat Modjo temanten sampun pecah nalaripun ingkang badhe bebrayan wonten lelunggaling bebrayan Balai Somah. Pulo lajeng Sirat Modjo temanten kakung junjung derajatipun Sirat Modjo temanten putri. Mijiki saderengipun mijiki samparan ingkang raka pratandha bektining tiyang estri dumateng tiyang kakung. Pramila katon kambang kumambang sekar triwarna haning bokor kencana mawar mlati miwah kantil sayekti lawon minawar tembung kang memanis ingkang dadosaken kumantil kantiling netra tumanem ing tungtunging ati lan sapanunggalanipun niku wau wonten timandan mboten urut tapi iki ngaten antara lain ngaten sampai dengan akhiripun niku sungkeman. Sapunipun dugi pelaminan sampun kala wau menika sungkeman. Sungkeman Sirat Modjo temanten saribit menika sungkem dumateng tiyang sepah nyuwun jurung donga pangestu awit sepirat dosa lupute bocah maring wong tua arep mandireng pribadi 9 bulan 10 dina nang jero kandungan nganti tekan sepene dadi gawene wong tua. Lah siki arep mandireng pribadi sungkem maring wong tua. Sumungkem ing ngarsaning Kanjeng Rama kadya kondemu ing pratiwi. Lah pengantin babaring lesan ya matur duh Kanjeng Rama sepirat dosa lupute kang putra ingsun arep bebrayan bareng kali garwa ingkang kula tresnani. Kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama, nyuwun donga restunipun mugi Kanjeng Rama dalah ibu paringana restu lan paringana pangapura dhumateng kula sagarwa. Niku ngaten. Pungkasane kan. Terus pemundutan gambar. Kalau Panotosoro historisnya memang harus sesepuh ya. Historisnya karena itu pemandu di keraton atau orang penyaji, jadi lebih sepuh tempo dulu. Kalau sekarang sudah tidak, lah itu perbedaannya. Tidak, di sini adalah sudah masuk kepada seni dan budaya. Di sini akan menerangkan, jadi bukan lagi mutlak pemandu, tapi sedikit lare neng saged mawon betul napa sebabnya ini sekarang sudah bentuknya bukan lagi pemandu tapi sebagai ya Panotosoro gitu lah, menerangkan tentang apa kaitannya dengan seni lah. Jadi enggak, kalau semuanya seperti itu, kalau begal juga harus 45 tahun ke atas. Sekarang tidak. Anak-anak muda mari kita, ini adalah masuknya kepada seni dan budaya. Bukan lagi sesuatu yang sakral ya. Ya sakral, dikatakan sakral ya sakral, tapi kesakralan ini adalah bukan unsur magic. Jadi bisa aja anak-anak muda sekarang banyak sekali yang sudah mempelajari Panotosoro. Nah itu sesuatu yang kadang-kadang pelaku adat manten ini sesuatu yang menggiurkan tapi tidak dilirik secara total oleh para pemuda-pemuda. Padahal ini sangat baik sekali, mereka tidak dilirik. Namun demikian sekarang mulai banyak anak-anak muda sekarang sudah mulai belajar Panotosoro dan dibolehkan saja Panotosoro karena ini adalah seni budaya adat yang bisa dilakukan oleh Panotosoro karena Panotosoro tidak ada beban untuk spiritual dan sebagainya, tapi ini adalah ngelantarakan atur dapur palapuran kegiatan sing arep dilakoni atau dilakoni nang pengantin iku Mas.